mulutnya. Oke. Wau dilafalkan harus maju mulutnya. Oke, selanjutnya wau-nya di sini dia berharokat apa teman-teman? Kita lihat sekarang. Wau-nya kita udah tahu cara melafalkannya seperti apa. Lalu kita lihat ya. Kita lihat dia berharokat baris atas. Nah, huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat baris atas atau disebut dengan dalam kaidah disebut dengan fathah, maka dia dibaca harus dengan fonem atau vokal A secara basic. Ya. Nah, maka wawunya nggak kita baca wi, ya, wawunya nggak kita baca wu, tapi wawunya kita baca wa. Kenapa? Karena dia berharokat baris atas atau fathah. Oke, huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat baris atas atau fathah, oke. Nah, ketika dia vokalnya tetap A sesuai dengan dasar, tidak berubah menjadi O, teman-teman sekalian, tidak berubah menjadi O, maka dia adalah huruf yang tipis. Ya, kalau ada huruf hijaiyah apapun ketika fathah berubah vokalnya nggak jadi A tapi jadi O, contohnya huruf so, ro, to, ho, zo, bo, ya, maka itu huruf yang tebal. Paham? Karena waw dia tetap dengan vokal A, maka dia huruf yang tipis. Ya, paham sampai sana? Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kalau teman-teman menemukan huruf tipis yang dia berharokat baris atas atau fathah bervokalkan A, maka cara penyempurnaan pelafalannya dengan cara BMSS. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah sering ikut tahu ya BMSS. Ya, BM artinya buka mulut, SS artinya sambil senyum. Ya, buka mulut untuk menyempurnakan huruf berharokat fathahnya biar sempurna harokatnya, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Nah, jadi dari hurufnya, dari harokatnya disempurnakan, dari kadar tipis tebalnya juga disempurnakan. Jadi biar bacaan kita itu bukan hanya sekedar lancar saja, tapi diupayakan dengan pelafalan yang paling maksimal. Oke, maka step awalnya di sini dulu nih. Maaf ya. Bentar ya, malah kepencet lagi. Ya, maka ya pastikan ketika melafalkan huruf wawu itu step awalnya teman-teman melafalkan dulu dari sini. Nah, ya, dulu maju mulutnya, baru ke BMSS, ini step keduanya. Nah, jadi monyong mulutnya dulu, maju mulutnya dulu, baru buka mulut sambil senyum. Ya, baru buka mulut sambil senyum. Oke, kita praktekkan ya. Nah, biar kita nggak anggap remeh nih huruf wawu nih. Buka mulutnya, maju mulutnya dulu, baru ketika fathah buka mulut sambil senyum. Wa, agak ditarik dia ketika bunyi A-nya, bukan cuman ke atas wa. Nah, ini nggak kurang senyum, maka kadar tipisnya jadi tidak tersempurnakan. Maka maju mulutnya, lalu buka mulut sambil senyum. Wa, bukan cuman wa, ya. Oke. Sip, bisa difahami? Silahkan teman-teman screenshot dulu. Kalau ada yang penting-penting, silahkan teman-teman di screenshot dulu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Bismillah. Oke, itu huruf waw ya, penyempurnaan dari pelafalannya, lalu harokatnya, lalu kadar tipisnya. Oke, sekarang saya izin bertanya lagi teman-teman. Teman-teman, apakah ada yang pernah bertanya kalau ada huruf hijaiyah di awal ayat tapi dia ada ada tanda tasydidnya, bagaimana cara bacanya? Ada yang sempat bingung nggak? Ayo boleh komen ya. Ada yang sempat bingung nggak bagaimana cara membaca huruf yang dia di awalnya ada tanda tasydid? Di awal udah langsung ada tanda tasydid. Nah, kita bingung tuh gimana cara bacanya ya. Oke, gini teman-teman, huruf yang di awalnya ada tanda tasydid, teman-teman tidak perlu bingung dengan tanda tasydidnya. Kenapa? Karena kalau ada tanda tasydid di awal seperti ini, anggap saja dia tidak ada. Ya, anggap saja dia tidak ada karena nggak berfungsi. Ya, dianggap nggak ada saja. Kecuali tanda tasydid ini berfungsi kalau teman-teman sambung awal ayat ini dengan huruf sebelumnya. Tuh, huruf sebelumnya kan ta berharokat fathah tain. Ketika ada fathah tain yang berjumpa dengan huruf wawu, kan dia jadi idgham bigunah, makanya ada tanda tasydid. Kalau dia wawu tasydidnya disambung dengan huruf sebelumnya, maka tasydidnya ada karena idgham bigunah. Tapi kalau teman-teman dia nggak disambung wawu tasydidnya dengan sebelumnya, maka dia dianggap tidak ada, nggak usah dibaca, nggak usah puyeng gitu ya. Paham ya? Nah, jelas ya. Jadi langsung saja wa gitu.
wa, yang nggak perlu ditekan wa, nggak perlu wa, nggak perlu, langsung aja wa, anggap nggak ada, bisa dipahami ya. Oke, step by step, lanjut lagi ya, gitu. Bukannya tanda la itu bukan tempat berhenti, jadi harus disambung. Oke, betul ya. Disebutnya lam alif itu apa, tanda apa, waqaf mamnu' namanya. Tapi kalau di akhir ayat, kan ini di akhir ayat nih, akhir ayat 9 tuh ya, maka boleh berhenti, bahkan sunnah kita berhenti. Contoh di sini ada lam alif di akhir ayat, nggak boleh berhenti ya, nggak boleh berhenti. Oke, nah nih kalau nggak boleh berhenti di sini berarti kita lanjut terus nih. Wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna naumakum subatan wa ja'alna al-laila libasan. Kuat nggak nafasnya? Nggak kuat, karena memang apa, lam alif ini disebut dengan waqaf mamnu'. Ini adalah ketika di akhir ayat kita boleh berhenti. Nah, oke, paham ya? Nah, nggak kuat, iya ya, karena lam alif di akhir ayat ini waqaf mamnu', betul dia dilarang berhenti. Tapi kalau di akhir ayat kita boleh berhenti ya, kita boleh berhenti. Nah ya, lanjut. Waja'al, nah gitu ya. Jadi di sini kalau ada tasdid teman-teman nggak perlu bingung lagi ya. Tasdid di awal ayat nggak perlu dibingungkan, kecuali disambung dengan huruf sebelumnya. Oke, jelas? Sip, kita lanjutkan kembali ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas huruf jim ya. Oke, sebentar, huruf jim. Waalaikumsalam buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Di sini ada huruf jim. Nama aslinya ketika dia tidak berharokat, teman-teman harus tahu namanya adalah huruf jim. Nah, huruf jim ini kesalahan atau ketidaksempurnaan yang sering kali terjadi ya ketika melafalkan huruf jim. Oke, maka nah perhatikan ya. Ya, lihat apa kesalahannya. Nah, kesalahannya adalah bocor, becek. Apa yang bocor dan becek? Coba. Yang bocor dan becek adalah nafasnya. Ya, nafasnya. Oke. Nah, kenapa nggak boleh bocor becek keluar nafasnya dari huruf jim? Karena jim nggak punya sifat hams. Nih, contoh huruf jim yang dia kurang sempurna dalam pelafalannya adalah ca, wajah, kerasa ada percikan-percikan keluar nafas ca, ci, cu, kayak huruf c jadinya. Ca, ja. Nah, itu kurang sempurna. Kenapa? Karena huruf jim itu sifatnya apa? Yuk kita cek ya. Kita ta'arufan ya sama huruf jim ya. Nih, perhatikan ya. Huruf jim itu punya sifatnya jahar. Dia nggak boleh keluar nafas, tapi dia tertahan nafasnya. Dia sifatnya bukan hams. Kalau hams baru dia harus mengalir nafas, baru dia harus mengeluarkan hembusan angin. Tapi kalau huruf jim dia jahar, maka dia nggak boleh keluar nafas. Makanya saya tulis dilarang bocor becek nafas ketika melafalkan huruf jim. Saya contohkan seperti ini: ja, ji, ju. Jangan ya. Caranya gimana biar nafas kita nggak keluar ketika melafalkan huruf jim, bang? Susah bang, misalnya, atau belum terbiasa bang. Caranya kenalan sama makhraj huruf jim. Makhraj itu apa? Saya ulang lagi. Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah. Nah, huruf jim keluar dari yang namanya wastul lisan. Oke. Wastul lisan itu artinya adalah tengah lidah. Oke. Tengah lidahnya diapain? Wal wastu fajimu shinu ya. Tengah lidahnya nih kita tempelkan ke langit-langit di atasnya. Persis langit-langit di atasnya. Persis langit-langit di atasnya, ya. Jangan sampai ada celah di antara mereka. Betul-betul tempelkan. Ja, ji, ju, aje. Tuh, ya. Oke, nempel dia. Jangan sampai kalau dia ada celah, nanti jadinya ja, ci, cu, aje. Ya, baik. Saya contohkan, ya. Saya contohkan, mohon izin teman-teman sekalian. Nah, perhatikan. Jadi huruf jim itu dilafalkan. Ini kita ibaratkan lidah kita ya. Nah, ini ujung lidah, ini tengah lidah, ini pangkal lidah. Nah, jim itu keluar dari bagian tengah lidah kita, diangkat ke langit-langit dan menyentuh dia. Ja, ji. Coba betul-betul tempelin, lalu lafalkan huruf jim. Kalau tepat makhrajnya, nggak ada celah di antara tengah lidah dan langit-langit, ya, nempel betul-betul, maka dia tidak akan mengalirkan nafas. Ja, ji,
ju, aje, ja, ji. Jadi kalau dia ada celah, nanti keluar nafasnya tuh, ca, ca. Nah, jadi ada percikan dia, ya. Oke, jangan sampai seperti itu. Nah, itu kurang sempurna, ya. Oke, paham ya? Jaji, jubaje, ajib, ya, masya Allah, ya. Sip. Kita praktekkan dalam bacaan, ya. Jadi saya ingatkan, jim tidak boleh bocor becek nafas karena jim nggak punya sifat hams, ya, nggak punya sifat nafas, tapi sifatnya adalah jahar, tertahan nafasnya, ya. Lanjut. Wajah, bisa diikuti 1, 2, 3. Wajah, ajib, masya Allah, tabarakallah, ya. Bisa difahami teman-teman sekalian? Bisa difahami? Ya, masya Allah. Sip, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita lihat harokatnya lagi, ya. Kita nggak akan bosan membahas harokat. Jim di sini dia harokatnya baris atas. Baris atas disebut dengan harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun secara dasar jika dia berharokat baris atas maka dia dibaca dengan vokal A. Maka jimnya dibaca menjadi ja, tidak ji, tidak ju, karena dia berharokat fathah dibaca dengan vokal A. Jika teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, ya, dan tetap dibaca sesuai dengan dasarnya yaitu dengan vokal A, tidak berubah menjadi vokal O, ya, maka dia adalah huruf yang tipis, ya, karena tetap A, tidak jadi jo tapi ja. Ada huruf-huruf yang dia ketika fathah nggak jadi A tapi dilafalkan menjadi dengan vokal O, nah maka dia adalah huruf yang tebal. So, ro, ho, to, zo, bod. Nah, yang lain-lainnya itu kan dibacanya dengan vokal O, ya, ketika fathah maka dia huruf yang tebal. Tapi kalau jim bukan jo, ya, tapi ja, maka dia huruf yang tipis. Ketika teman-teman menemukan huruf yang tipis berharokat baris atas, maka cara menyempurnakan pelafalannya dengan cara BMSS. Jadi kita bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid, ya. Oke, apa itu BMSS? Ya, BM artinya buka mulut, SS artinya sambil senyum. Oke, buka mulut untuk menyempurnakan si bunyi vokal A-nya, si fathahnya, ya, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Jadi fathahnya bagus, sempurna, tapi tetap diiringin dengan kadar tipis yang tepat dari huruf jimnya. Ya, itu aplikasi atau apa Pak Ustadz? Kalau teman-teman pengen punya aplikasi Al-Quran tulis seperti ini, nanti saya buat, ya, tapi harap bersabar. Oke, sip, kita lanjutkan, ya. Nah, perhatikan. Jadi dilafalkan buka mulut, ja, tapi nggak cukup karena jim huruf yang tipis, nggak cukup kita lafalkan ja, tapi sambil senyum, ja. Nah, biar tipisnya dapat, ya, biar tipisnya dapat. Paham sampai sini? Wajah, jadi bukan wajah. Nah, ini tipisnya tidak tersempurnakan karena nggak dilafalkan dengan senyuman yang manis dari teman-teman sekalian. Barakallahu fikum, ya. Disenyumkan, ya. Wajah, bukan wajah, ya. Paham sampai sini? Ya, jimnya sudah kita sempurnakan, harokatnya sudah kita sempurnakan, lafalkan dalam pelafalan. Wajah. Oh, ya, sedikit-sedikit. Per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Sip. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita lanjutkan ke huruf berikutnya, ya. Oke, teman-teman, ini huruf apa? Huruf yang saya kasih warna dengan warna hijau, kira-kira ini disebut dengan huruf apa, ya? Nah, ini adalah huruf ain, teman-teman sekalian, ya. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ain adalah dibaca menjadi hamzah. Oke, dibaca menjadi huruf yang lain yang muncul yang harusnya kita lafalkan waja'a, tapi kita lafalkan menjadi waja'a. Maka ini kesalahan yang besar. Kenapa? Karena kalau sudah merubah huruf, tertukar huruf, berarti kita merubah struktur kata, struktur kalimat. Kalau struktur kalimat berubah, maka makna ayat yang akan tergadaikan, ya. Oke, nih saya kasih perumpamaan atau analogi. Dalam kosakata bahasa Indonesia kita bilang ada kosakata Kamis. Misalnya ada kalimat saya pergi pada hari Kamis. Saya pergi pada hari Kamis, ya. Nah, tapi ada orang bule misalnya mengganti bunyi i menjadi huruf i menjadi huruf u, kamus, yang asalnya artinya saya pergi pada hari Kamis, jadi saya pergi pada hari kamus. Nah, nggak ada artinya.
artinya jadi salah. Ini pentingnya kita melafalkan huruf tidak keliru, ya. Oke, makanya pembahasan paling penting dalam tajwid tidak bisa dipungkiri adalah pelafalan huruf yang tepat sesuai dengan kaidah. Makanya di sini kita bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Biar teman-teman terhindar dari kesalahan yang besar atas izin Allah. Ya. Oke. Ya, paham ya? Baik, kita lanjutkan kembali. Waja'a. Maka bagaimana caranya agar tidak tertukar dengan huruf hamzah? Caranya, ayo kita ta'arufan dulu sama ain, lalu nanti kita sandingkan dan bandingkan dengan huruf hamzah. Kenapa mereka sering tertukar? Ya, baik. Kita mulai. Bentar ya, nih. Oke, perhatikan huruf ain. Kita kenalan sekarang sama huruf ain. Teman-teman di sana nggak ada suaranya katanya. Apakah nggak ada? Suara saya terdengar nggak? Boleh komen kalau terdengar, suara terdengar. Ya, di sana ada yang nggak kedengeran katanya. Suara saya terdengar atau tidak? Kalau terdengar boleh komen terdengar. Ya, ada ya suara terdengar ya. Berarti yang nggak terdengar mungkin sinyal teman-teman, sinyal beliau yang kurang sempurna. Baik, suara terdengar. Kita lanjutkan kembali. Nah, kita kenalan sama huruf ain. Bagaimana caranya ain tidak tertukar dengan huruf hamzah? Oke, gini ya. Kita kenalan pelan-pelan. Ain dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Makhraj huruf ain itu dari wastul halqi. Ya, wastul halqi itu artinya adalah tengah tenggorokan. Ya, tsumma liwasṭihi fa'ainun ha'u. Ain itu dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah respon di kolom komentar. Baik. Ain itu dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan teman-teman sekalian. Nih, bagian yang warna ungu nih yang saya tunjuk. Nah, ini adalah tempat keluar huruf ain. Kalau bahasa medisnya pada bagian katup epiglotis, ya. Tapi karena teman-teman nggak tahu gitu ya, nggak bisa betul-betul merasakan di mana bagian katup epiglotis itu, maka cukup teman-teman ketika ingin menyempurnakan huruf ain, lafalkan dari bagian tengah tenggorokan teman-teman sekalian. Ya, dari bagian tengah tenggorokan teman-teman sekalian. Oke, mungkin saya izin untuk contohkan ya. Nih, perhatikan ya. Nah, kayaknya harus berdiri nih. Oke. Jadi ain teman-teman sekalian itu dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita. Dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita. Na'budu alaihim. Nah, itu dari tengah tenggorokan tuh. Ya, itu dari bagian tengah tenggorokan. Nah, ya, bahayanya banyak orang melafalkan huruf ain itu tidak tepat dari bagian tengah tenggorokan, teman-teman sekalian. Ya. Nih. Oke, kita bahas. Nih, banyak orang melafalkan ain itu bukan dari bagian tengah tenggorokan. Nah, entah karena belum terbiasa, entah karena belum tahu, makanya kita izin untuk menyampaikan ini. Ya. Lantas bagaimana melafalkan huruf ain misalnya gitu ya, teman-teman sekalian ya. Lantas bagaimana cara melafalkan huruf ain? Ya. Nih. Maaf. Ya, kenapa ain sering tertukar dengan huruf hamzah? Maksud saya seperti itu. Nah, karena banyak orang melafalkannya nggak tepat dari bagian tengah tenggorokan, nggak sesuai dengan kaidah. Ya, ada aturannya, makanya diikuti dan dipelajari, dilatih. Kalau ain tidak dilafalkan tepat dari bagian tenggorokan, nah banyak orang melafalkannya terlalu ke bawah. Melorot, merosot ke sini. Kalau keluar dari sini, yang muncul ya jelas huruf yang lain. Tuh, ya. Waalaikumsalam. Tuh ya, huruf yang lain yang muncul. Karena pangkal tenggorokan ini atau disebut dengan aqsal halqi itu rumahnya rumah huruf hamzah. Jadi kalau teman-teman melafalkan ain kurang naik, ya jadinya hamzah. I, u. Jadinya hamzah teman-teman sekalian. I, u, i. Tuh jadinya gitu. Sedangkan ain bukan di sini, tapi di bagian tengah tenggorokan di sini. Nah, yang ini dirasakan coba. Bagian tengah tenggorokannya dikontraksikan, ditekan, teman-teman sekalian. Ya, gitu. Hamzah sama alif beda, ya. Oke, paham sampai sini? Maka sekarang kita coba praktekkan dalam bacaan kita. Kita kembali ke dalam bahasan kita.
Ya, maka jangan sampai teman-teman baca wajaa, maka itu salah besar ya. Kalau teman-teman jadi hamzah karena teman-teman melafalkannya terlalu ke bawah dari pangkal tenggorokan, sudah pasti itu mah, sudah pasti jadi dari pangkal. Kalau jadi hamzah harusnya naik sedikit ke bagian tengah tenggorokan. Bisa dipahami ya, gitu. Paham dulu sampai sini yang basicnya dulu ya, terkait dengan ain. Jadi bukan wajaa tapi wajaa, bukan wajaa tapi wajaa. Bisa dipahami sampai sana dulu, sedikit-sedikit, step by step, pelan-pelan, dinikmati, disyukuri, dihayati ya. Baik, kita lanjutkan kembali sekarang teman-teman sekalian. Wajaa, sekarang kita akan bahas untuk penyempurnaan ainnya. Kita akan coba sempurnakan untuk penyempurnaan ainnya ya. Oke, nih ain, kita kembali lagi ke huruf ain. Perhatikan ya, kita sudah sepakat huruf ain itu dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan. Namun hal yang sering kali terjadi ketika melafalkan huruf ain, banyak orang yang tidak sempurna ya. Ini bukan kesalahan besar, tapi bagian dari ketidaksempurnaan. Oke, perhatikan. Ain yang harusnya kita lafalkan dari tengah tenggorokan itu jalur suaranya mengikuti jalur mengarah ke yang warna biru ini. Jadi dari tengah tenggorokan semuanya suaranya masuk ke rongga mulut. Dari tengah tenggorokan mengalir dari tengah tenggorokan, rongga mulut, keluar mulut. Gitu ya. A, i, u, a, i, u. Nah, begitu. Ya. Nah, banyak orang melafalkan ain itu jalur suaranya nggak masuk ke rongga mulut semua. Ada sebagian suara yang justru dia keluar dari rongga hidung. Yang warna hitam ini jalur yang kurang tepat. Kalau teman-teman mengeluarkan ain dan sebagian suaranya masuk ke rongga hidung, maka nanti suaranya seperti suara sobatnya Giant dan temannya Nobita. Siapa? Adalah Suneo. Nanti suaranya jadi sengau dia. Nah, jadi kayak suara begitu, itu suara Suneo teman-teman ya. Nah, jangan sampai masuk ke hidung. Cara memastikan suara ain kita tidak masuk ke hidung itu seperti apa? Nih, cara memastikan agar ain kita lebih sempurna dengan cara tidak melafalkannya masuk ke dalam rongga hidung. Caranya adalah teman-teman panjangkan huruf ain, baik ain fathah, a, boleh, atau ain kasrah dhamma, ai, atau au, silahkan panjangkan. Ditahan suaranya terus mengalir. Ketika ditahan suaranya mengalir, teman-teman buka tutup hidung. Ya, buka tutup hidung. Kalau suaranya dia berubah, maka ada suara yang masuk ke dalam rongga hidung. Kenapa? Karena berimpak pada suara yang berubah. Berarti ada masuk ke rongga hidung. Gitu. Tapi ketika teman-teman misalnya nggak masuk ke dalam rongga hidung, itu ketika dibuka tutup hidung, dia suaranya nggak akan berubah. Ya, nih. Kedengeran nggak suaranya berubah? Terdengar dan terdeteksi nggak sama teman-teman? Suaranya berubah tuh. Maka itu adalah ain yang suaranya masuk ke hidung, dia nggak sempurna. Ya, seharusnya seperti apa? Ketika dibuka tutup hidung nggak berubah suaranya. Suaranya nggak berubah. Kalau misalnya suaranya berubah, berarti suara teman-teman masih masuk ke rongga hidung. Caranya gimana? Latihan. Rasakan ainnya, suaranya nggak masuk ke rongga hidung dengan indikator apa? Tidak berubah suaranya ya ketika dibuka tutup hidung suara ainnya. Bisa dipahami? Susah Ustadz? Latih ya. Semua juga hal-hal yang luar biasa itu, hal-hal yang nggak pernah kita latih itu pasti susah dulu. Saya juga susah dulu. Tapi karena Allah tuntun, berprogres, bukan hanya ngejar pengen cepat, ya, Allah tuntun kita. Nah, jadi ketika proses belajar, alangkah baiknya jangan sampai kita ingin cepat-cepat bisa. Boleh pengen cepat bisa, tapi bukan goals utama kita. Karena khawatir ketika Allah takdirkan kita lambat, kita kecewa. Padahal Allah mungkin Allah bikin kita lambat dalam proses belajarnya. Karena apa? Karena Allah pengen ngasih kita pahala yang lebih. Gitu ya. Gitu, oke, teman-teman sekalian, lanjut. Ya, jadi jangan sampai suaranya sengau juga. Saya izin ingatkan, jangan sampai suaranya sengau masuk ke dalam rongga hidung. Jadi bukan dilafalkan waja'a, tapi waja'a, ya.
Waja'a. Bisa difahami? Waja'a. Tengah tenggorokannya ditekan. Ya. Faham? Silakan disimak baik-baik ya. Apa yang tadi sudah saya sampaikan, silakan disimak baik-baik, jangan sampai keliru. Ya, gitu. Ain itu penting. Kalau misalnya jadi hamzah salahnya besar, bukan main-main, teman-teman. Ya. Lanjut. Waja'a. Selanjutnya kita bahas lagi harokatnya ya. Gitu aja pelan-pelan. Ya, gitu. Nah, maaf ya ini kok agak ngeblur. Oke. Nih, selanjutnya ainnya di sini dia berharokat baris atas. Tuh ya. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas dibaca dengan vokal A ya, maka ainnya dibaca a, bukan ai, bukan au ya. Nah, jika teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun dia berharokat fathah dan dia tetap dibaca dengan vokal A sesuai dengan basic atau dasarnya, tidak berubah menjadi vokal O ya, maka dia adalah huruf yang tipis. Tapi kalau dia berubah menjadi huruf bunyi vokal O, maka dia adalah huruf yang tebal. Contohnya apa aja? So, ro, to, ho, wo, bo. Nah, itu huruf-huruf tebal tuh, teman-teman sekalian. Ya. Nah, maka ya. Nah, ini karena dia ain tidak dibaca O, tapi A, ya, maka dia adalah huruf yang tipis. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia termasuk ke dalam huruf yang tipis dan dia berharokat baris atas atau fathah, maka dia dibaca dengan penyempurnaan pelafalan BM SS. BM artinya buka mulut, SS artinya sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan sempurna harokat fathahnya, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Ya, gitu ya. Maka ketika kita lafalkan ain itu juga dilafalkan dengan buka mulut sambil senyum untuk menyempurnakan sempurna harokat fathahnya dan sempurna kadar tipis dari huruf tersebut. Ketika kita lafalkan ya, bukan tapi Oke, sip ya. Bagaimana pelafalan lafaz Allah nanti kita bahas ketika ada contoh ayatnya. Lanjut, kita bahas dari ayat yang kita baca. Karena judulnya bedah tajwid ya, dari ayat yang sedang kita bahas. Lanjut. Ya. Selanjutnya ada huruf lam ya. Siapa di antara teman-teman yang merafalkan huruf lam itu bayangannya masih serupa dengan huruf L pada abjad alfabet? Ada di antara teman-teman yang masih menyerupakan antara huruf lam hijaiyah dengan L alfabet? Nah ya, nih, apakah lam hijaiyah dengan L alfabet itu serupa atau tidak? Nah, ternyata mereka tidak betul-betul serupa, teman-teman sekalian. Nggak betul-betul sama gitu ya. Oke, emang apa bedanya antara huruf lam dengan huruf L alfabet? Oke, kita bahas lagi ya. Diperhatikan baik-baik. Kalau kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet, biasanya yang kita sentuhkan itu hanya ujung akhir lidah saja. Ya. Contohnya seperti apa? Al, la. Teman-teman bisa lihat sendiri, di sini dia yang disentuhkan bertumpu hanya pada ujung lidah saja. Ujung akhir lidah saja. Al, la. Maka itu bacaan huruf lam yang kurang sempurna. Nah, lantas bagaimana cara kita membedakan antara huruf huruf L dengan huruf lam? Oke, jika huruf L itu dilafalkan seperti ini. Al, la. Kalau L, al, la. Bisa dipahami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dipahami ya, sedikit-sedikit, pelan-pelan. Maka pastikan di sini jangan sampai teman-teman lafalkan lam sama kayak huruf L. Ya, bukan waja'al, tapi waja'al. Nah, gitu. Oke, bisa dipahami, bisa diikuti. Ya, baik. Sip, sekarang ya, kita lihat lamnya dalam kondisi berharokat apa. Ya, jelaskan tentang ro. Semua dijelaskan insya Allah ketika ada contoh ayatnya. Lanjut ya. Sekarang kita masuk ke huruf lam. Lamnya dalam kondisi sukun. Ya, berarti lamnya enggak dalam kondisi bervokalkan a i u. Kenapa? Karena bukan fathah, bukan dhammah, bukan kasroh, tapi sukun. Maka kalau sukun bunyikan bunyi makhrajnya. Waja'al. Ya, waja'al, bukan waja'ala, bukan waja'ali, bukan waja'alu. Enggak ada bunyi a i u-nya.
karena dia sukun. Ya. Nah, sekarang kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf lam dalam kondisi sukun itu ada dua. Ada dua kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam dalam kondisi sukun. Yang pertama, lamnya jangan sampai dibaca memantul, ya, karena huruf lam nggak punya sifat qalqalah. Jadi nggak boleh dipantulkan. Waja'alna nggak boleh. Kenapa? Karena nggak punya sifat qalqalah. Qalqalah hurufnya apa aja? Ba, jim, dal, to, qaf, atau sering kita singkat dengan baju di toko. Nah, lam nggak termasuk di dalamnya karena bukan baju di mall. Nah, maka jangan sampai dipantulkan, ya. Waja'alna. Kenapa bisa lam sukunnya memantul seperti itu? Karena teman-teman sudah menurunkan makhraj lamnya, sedangkan huruf berikutnya teman-teman belum melafalkan. Jadilah ada bunyi tambahan berupa pantulan. Waja'alna, dia udah turun tuh, sedangkan naknya mana? Belum dilafalkan. Turunkan al, setelah naknya juga akan dilafalkan. Waja'alna, tuh, ya, untuk menghindari memantul dari lam sukun. Waja'alna, ya, gitu. Paham? Jelas? Bisa difahami teman-teman sekalian, ya, gitu. Jadi jangan turunkan makhraj huruf lam sebelum teman-teman lafalkan juga nanti setelah lamnya langsung masuk ke huruf berikutnya, ya. Kalau mau ikutan grup daftarnya gimana nanti di akhir, ya. Oke, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan kembali. Waja'alna, jadi nggak ada mantul-memantul, ya, ketika teman-teman melafalkan huruf lam dalam kondisi sukun, ya. Lalu yang kedua, banyak orang yang takut melafalkan lam sukun dengan pantulan, takut dia. Akhirnya dia pilih alternatif untuk menghindari pantulannya dengan alternatif yang keliru, menjadi putus suaranya. Contohnya kayak gini. Waja'alna. Emang bagus dia jadi gak mantul karena lamnya ditahan dia. Waja'alna, enggak boleh. Kenapa lam nggak boleh dibaca terputus, Bang? Kenapa nggak boleh? Kan saya tadi menghindari memantul, Bang. Ketika mantulnya sudah saya bisa hindarkan, ya, sekarang masih disalahin, ya, karena memang salah, kurang sempurna. Lam punya sifat, teman-teman sekalian, ya. Lam punya sifat apa? Lam itu punya berbagai macam sifat. Salah satu sifatnya dari segi suara, lam itu adalah dari segi suara, ya. Sifatnya adalah tawasud dari segi suara. Tawasud itu apa? Tawasud itu artinya pertengahan, atau nama lainnya adalah bainiyah. Bainiyah itu artinya adalah di antara. Berarti tawasud bainiyah artinya suaranya adalah pertengahan di antara apa? Pertengahan di antara apa, teman-teman sekalian? Nah, nih gini, ya. Nih, konsep tawasud. Kelihatan nggak tulisan yang warna hitamnya? Kelihatan nggak tulisan yang warna hitamnya, teman-teman? Kelihatan nggak? Semoga tulisan ceker ayam saya ini bisa kebaca sama teman-teman, ya. Insyaallah. Nih, perhatikan. Tawasud itu berada di antara sifat rokhwah wa syiddah. Di antara rokhwah dan syiddah. Rokhwah artinya adalah mengalir, si suaranya tuh ngalir dengan deras. Mengalir dengan deras. Ya. Nah, kalau syiddah itu sebaliknya, kebalikannya, lawannya, yaitu tertahan suaranya. Jadi nggak ngalir dia. Ya, harus ketahan. Nah, kalau lam itu bukan rokhwah, bukan syiddah, ya, tapi dia adalah tawasud tadi, tengah-tengah. Kalau tengah-tengah berarti mengalir, Bang, atau tertahan. Nah, kalau tengah-tengah berarti dia sedikit tertahan, tapi nggak full mati suaranya, ya, tapi karena dia masih sedikit mengalir. Nah, maka ketika kita lafalkan huruf lam, pastikan suaranya masih mengalir sedikit. Kenapa? Karena lam punya sifat namanya adalah tawasut atau bainiyah. Wa baina rikhwin wasyadidil umar. Jadi kalau kita lafalkan lam sukun di sini, pastikan dia mengalir suaranya sedikit. Waja'alna, tuh, ngalir dia suaranya. Waja'alna, ngalir dia, nggak terputus. Nah, itu kok yang salah tuh. Waja'alna. Nah, seperti itu.
Bisa dipahami sedikit-sedikit teman-teman sekalian? Ya. Nah, jadi ternyata banyak hal yang kalau kita pelajari lebih jauh itu jadi khazanah kita ya. Oh iya, ternyata masih banyak loh yang belum kita pelajari gitu ya. Nah, makanya kita pelajari sedikit-sedikit. Saya dampingi teman-teman per huruf, per harokat, per hukum tajwid agar ngaji kita yang kita kejar goalsnya bukan lancar dulu, tapi tepat dulu. Karena kalau kita hanya mengejar lancar bagus, tapi ketika ada kaidah-kaidah yang kita tabrak, maka salah bacaannya. Ya, ada yang salah kecil, ada yang salah besar. Yang salah besar ini jika tidak dipelajari dan gak mau belajar yang bisa berdosa. Wal akhdhu bi tajwidi hatmun lazimu malam yujawidul qur'ana asimu. Gitu ya. Jadi penting banget untuk kita belajar teman-teman ya, gitu. Oke, sip, kita lanjutkan kembali. Masih semangat? Paham Ustadz dari Kuala Lumpur, Masya Allah. Sip, kita lanjutkan ya. Nah, ini silakan teman-teman foto dulu nih. Waja'alna. Jadi nggak memantul dan tidak terputus. Ya, gitu. Sebelum melanjutkan, saya belum menyampaikan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman tanpa saya pinta, tanpa saya ajak. Teman-teman ada yang berkenan tap-tap layar sampai hampir 60.000 di pojok kiri atas. Yang ngasih love terbaiknya terima kasih. Teman-teman yang di pojok kanan bawah 149 orang atau 150 kali yang nge-share, terima kasih banyak. Yang nonton 800 saya yakin berarti nggak semua nih. Ya, maka saya ucapkan banyak terima kasih yang tanpa saya pinta teman-teman sudah support. Terima kasih banyak, semoga jadi pahala jariah buat teman-teman sekalian. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Waja'alna. Nah, ya. Waja'alna. Itu lamnya sudah kita bahas. Ya, lamnya sudah kita bahas. Ya, kita lanjutkan kembali. Baik, kita lanjutkan ya. Sip, kita hapus dulu ya. Nah, selanjutnya ya, perhatikan teman-teman sekalian ya. Saya selalu terputus, sekarang paham. Jazakallahu Ustaz wa iyyakum ya, wa iyyakum. Wa jazakumullahu khairan katsira. Sip, kita lanjutkan kembali ya. Sekarang kita masuk ke huruf nun. Perhatikan. Di sini kita menemukan huruf nun. Kalau huruf nun, izin saya nggak akan bahas banyak. Kenapa? Karena senatural seperti kita melafalkan huruf N pada alfabet. Selesai. Ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah harokatnya. Nah, harokatnya apa? Nih, ya, dia berharokat baris atas. Nah, baris atas ini kita baca dengan vokal A. Baris atas nama harokatnya disebut dengan fathah. Ya, sehat selalu ya, Kang Wacit, lancar. Ya, sekarang ya hari berbahagianya ya. Besok ya. Mohon maaf belum bisa hadir ya di acara berbahagianya karena qadarullah sudah mulai kelas online jadi masih penyesuaian. Tapi insya Allah nanti kalau ke Bandung kita main bareng ya dengan sang calon istri. Ya, doa terbaik buat Kang Ocit ya dan juga istri semua keluarga. Insya Allah. Kita lanjutkan ya. Mohon izin ya, kita lanjut. Waja'alna nun ini dilafalkan seperti huruf N pada abjad alfabet. Dia berharokat baris atas disebut dengan harokat fathah. Huruf yang berharokat fathah harus kita baca dengan vokal A. Maka kita baca menjadi na. Ya, kita baca menjadi na. Ya, mengocit. Ya, tidak apa-apa Ustazku. Mohon doanya saja. Siap. Ya, nanti kita main setelah di Bandung insyaallah. Nah, nun berharokat fathah maka nunnya dibaca na. Ya, nah huruf hijaiyah apapun teman-teman sekalian perhatikan. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah baris atas ya, dan vokalnya tetap sesuai dengan basicnya yaitu vokal A, tidak berubah menjadi O ya, tidak berubah menjadi O, maka huruf yang kita bahas tersebut adalah huruf yang tipis kategorinya. Nah, tapi ada huruf yang ketika fathah bunyi vokal A nya berubah menjadi O, maka itu huruf yang tebal ya. Karena nun di sini dia tetap dibaca na, tidak menjadi no, maka dia adalah huruf yang tipis. Nah, gitu ya. Dia adalah huruf yang tipis. Oke. Nah, ketika teman-teman menemukan ada huruf tipis dan dia berharokat baris atas, bervokalkan A, maka teman-teman baca dengan cara penyempurnaannya dengan cara apa teman-teman sekalian? Dengan cara BM apa? BMSS, Masya Allah ya. Apa itu BMSS? BMSS, BM artinya buka mulut, SS artinya sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat vokal A-nya, fathahnya, wal maftuhu bil fathhi fham. Sambil senyumnya untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut.
Jadi sempurna hurufnya, sempurna harokatnya, sempurna tipisnya. Semua lini kita bahas, semua lini kita sempurnakan. Ya, oke, paham teman-teman sampai sana? Ya, maka ketika kita lafalkan, Kanca Ekek Bandung hadir, selamat bergabung ya. Maka ketika kita lafalkan, tak cukup kita lafalkan hanya buka mulut saja. Pertama, banyak orang yang melafalkannya bahkan mulutnya itu jaim banget, dilafalkan cuman begini doang. Nah, vokal A-nya nggak jelas jadinya. Nah, ya, buka mulutnya. Nah, belum cukup karena kalau nah ini nggak ada senyumannya, berarti dia bukan huruf tipis. Huruf tipis disenyumin sedikit. Nah, menjadi nah, tipisnya lebih dapat. Teman-teman yang bisa merasakan sendiri, bedakan antara no dengan na. Ya, mana yang fathah bunyi vokal A-nya jelas dan mana kadar tipis yang paling tepat. Teman-teman yang bisa menilai sendiri, ya. Oke, sip. Maka kalau kita lafalkan bunyinya seperti ini. Waja'alna. Ustadz tinggal di mana? Saya tinggal di Bandung, Bunda, ya. Sip, kita lanjutkan. Ini udah difoto? Silahkan difoto dulu. Sedikit-sedikit ajib ya. Ajib. Masya Allah. Yuk kita lanjutkan kembali. Waja'alna. Nah, perhatikan teman-teman sekalian ya. Coba nun di sini, naknya kita lihat dulu, kan dia berharokat fathah dan dia ketemu sama alif. Nah, kalau ada fathah ketemu sama alif harusnya dibaca berapa harokat teman-teman? Kalau ada fathah ketemu sama alif nih, maka harusnya dibaca berapa harokat? Harusnya kita baca dengan kadar panjang dua harokat ya. Hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Oke, sip. Kita bahas basic mad tabi'i dulu ya. Jadi, kalau teman-teman menemukan secara dasar dulu ada huruf berharokat baris atas, lalu dia berjumpa dengan alif, maka kan harusnya dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nama hukumnya mad tabi'i. Oke, sip. Tapi kita lihat dulu, ketika ada mad tabi'i yang harusnya kita baca 2 harokat karena ada fathah berjumpa bertegur sapa dengan alif, kita lihat dulu keadaan berikutnya. Di sini ada huruf apa nih? Ada kondisi apa di sini? Ada alif lam apa? Alif lam syamsiyah. Nah, ya, alif lam syamsiyah. Nah, kita tulis ya. Ada yang bilang idgham syamsi boleh, ada yang bilang asyamsiyah boleh. Nah, tapi keumuman orang membahas ini atau menyebut ini adalah alif lam syamsiyah. Taunya alif lam syamsiyah, maaf ini ngobrol ya. Bentar, ya. Taunya alif lam syamsiyah dari mana? Dari tanda tasydid. Nih, tanda tasydid ini adalah alif lam syamsiyah. Itu ya, gitu. Alif lam syamsiyah, teman-teman sekalian. Ya, gitu. Oke, alif lam syamsiyah. Gitu. Maka ketika teman-teman menemukan ya, ada mad tabi'i, lalu setelahnya ada hukum tajwid, ahkamut tajwid alif lam syamsiyah, maka mad tabi'inya gagal aktif, hanya dibaca 1 harokat saja. Makanya di sini naknya nggak dibaca panjang. Waja'alna laila, nggak gitu. Tapi dari na, ya, dari na sini, ya, dari na ini langsung masuk ke huruf lam, karena ketemu sama alif lam syamsiyah, maka nanya nggak dibaca panjang. Bisa dipahami? Bisa diikuti? Waja'alnal, begitu. Oke, silakan difoto dulu nih, ya, difoto dulu nih, silakan. Ya, Masya Allah, sedikit-sedikit, pelan-pelan, step by step. Sudah? Baik. Ya, jadi jangan sampai, kita lihat dulu apakah dia tetap dibaca 2 harokat atau tidak. Maka dia langsung masuk ke nal. Waja'alnal, karena ada alif lam syamsiyah. Bedanya dengan alif lam qamariyah seperti apa, Bang? Oke, kita bahas ya, kita cari nih. Kalau alif lam qamariyah, teman-teman sekalian, yang mana ya? Alif lam qamariyah nah ini ya, ini nih alif lam qamariyah. Nih, kalau alif lam qamariyah, perhatikan, teman-teman tulis aja terlihat jelas nggak ya di sana? Atau ngeblur? Jelas nggak? Nih, kalau alif lam syamsiyah yang ini, nih ya, kita tandai juga. Ya, tandai juga. Jelas nggak dari sana? Jelas ya, takutnya ngeblur nggak ya? Aman ya? Baik. Nah, kalau yang ini baru dia adalah alif lam qamariyah. Ya, dia adalah alif lam qamariyah. Nah, saya izin tulis ini, yang ini alif lam qamariyah. Ya, bukan alif lam syamsiyah. Kenapa? Karena tandanya, kita lihat dari tanda secara mudah ya, tandanya adalah
ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan, tapi dia tandanya adalah tanda sukun. Kalau sukun itu adalah alif lam komariah. Tapi kalau misalnya tandanya mana tadi ya? Tandanya adalah tasdid seperti ini, maka dia adalah syamsiyah. Bisa dipahami? Cara bacanya gimana? Kalau syamsiyah tanda tasdidnya yang langsung dilafalkan. Kalau alif lam komariah maka tanda sukunnya yang dilafalkan. Ya, oke? Bisa dipahami? Nah, gitu ya. Sip, kita lanjutkan. Waja'alnal, langsung masuk dia. Ya, langsung masuk dia ke huruf lamnya. Oke, sip. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya. Oke. Lam, kita bahas lagi ya, nggak apa-apa diulang-ulang ya, step by step, dinikmati ya. Sip, sekarang kita masuk ke huruf lamnya dulu nih teman-teman. Ini huruf lam ya. Nah, siapa di antara teman-teman, saya ulang lagi, yang melafalkan huruf lam itu masih serupa dengan huruf L pada abjad alfabet, ada nggak? Nih, yang masih menganggap huruf lam sama dengan huruf L pada abjad alfabet, maka ini adalah kurang sempurna alias tetot, kurang sempurna ya. Gitu. Oke, bedanya apa ya Bang antara huruf lam dengan huruf L? Kita ulang, semoga ini menjadi wasilah teman-teman lebih paham atas izin Allah. Ini perhatikan, kalau huruf L itu dilafalkan biasanya di antara kita mayoritas hanya melafalkan bagian ujung lidahnya saja. Contohnya seperti ini ya, al. Nah, lihat, itu yang disentuhkan ke langit-langit hanya ujung akhir lidahnya saja. Al, la. Maka ini lam ini al, ini adalah bacaan yang kurang sempurna. Ya. Oke. Maka seperti apa pelafalan yang seharusnya? Lam itu dilafalkan bukan seperti L, seperti tadi al, la, enggak, tapi al, la, al, la, li, lu. Bisa dipahami? Nah, ya. Gitu. Maka sikap belajarnya jadi makin jadi makin dimengerti, mudah-mudahan kebaikan kakak dibalas Allah Ta'ala. Semoga kemudahan dan kebaikan dan support teman-teman Allah balas dengan pahala yang juga berkali-kali lipat. Teman-teman paham, karena bukan karena metode saya, bukan karena saya, tapi karena Allah cinta sama teman-teman. Ya, Masya Allah. Tiap hari kita live insya Allah ya. Buat teman-teman yang pengen ikutin live-nya ya, ada kursusnya, kita buka kelas Al-Fatihah tapi sudah full angkatan pertama ya. Kita hanya buka 7 kelas dan satu kelas hanya eksklusif 5 orang langsung bersama saya. Nah, sekarang angkatan pertama sudah full. Paling kalau teman-teman pengen ikut kelas free-nya seminggu sekali itu full untuk member grup bisa ya, tapi yang mau masuk grup di akhir ya, karena grup kita udah ada 4 grup, 3 grup sudah 1000 orang, 1 grup lagi itu udah mau 400 orang. Nanti yang mau masuk grup teman-teman ikuti sampai akhir. Lanjut. Waja'alnal la. Nah, jadi bukan la, bukan L, tapi la. Ya. Baik, sip. Kita lanjutkan. Nah, hari kerja juga sama. Kita setiap hari ba'da subuh jam 5:30 pagi, ya. Oke, selanjutnya lamnya di sini teman-teman perhatikan. Lamnya di sini dia ada tanda yang saya blok dengan warna biru seperti gambar burung terbalik, itu disebut dengan tanda apa? Ada yang tahu? Kalau ada gambar burung terbalik seperti ini disebut dengan tanda apa? Disebut dengan tanda tasdid. Kalau saya menyebutnya tasdid, ya teman-teman sekalian. Saya menyebutnya tasdid. Teman-teman nyebutnya apa? Ada yang bilang tasdid, ya. Ada yang bilang sabdu, ada yang bilang syaddah, ada yang bilang syiddah, boleh, ya. Cuman saya izin menyebutnya ini dengan tasdid. Ya, teman-teman sebutnya apa nih? Tasdid atau apa? Sabdu atau apa nih, teman-teman? Kalau teman-teman pribadi nih, sabdu, tasdid atau apa nih? Kalau teman-teman pribadi, tasdid ya. Ada yang bilang syaddah juga soalnya. Oke, tasdid ya. Saya izin tulisnya tasdid ya. Oke. Nah, teman-teman, dasar tasdid, Masya Allah. Dasar tasdid itu cara bacanya, basic tasdid itu bacanya gimana sih? Ada yang pengen ini nggak, teman-teman sekalian? Ada yang pengen share nggak? Basic tasdid itu seperti apa? Dasar cara pelafalan tasdid itu bagaimana caranya? Ya, masih ada yang jawab ditahan, enggak ya? Jadi dasar tasdid itu bukan ditahan dulu sebenarnya, ya. Dasar tasdid itu ditekan,
ya, ditekan. Seluruh huruf hijaiyah ketika bertasydid itu ditekan. Kecuali dua huruf ditekan tidak berapa harokat, ditekan jadi tekan saja. Ya, kalau ditekan 2 harokat sama dengan tahan, berarti bukan ditekan. Ya, gitu. Bedanya apa? Nanti kita bandingkan. Nih, nun bertasydid, ya, nun bertasydid, mim bertasydid, baru dia ditahan ketika tasydid karena ada hukum. Bukan hanya semata-mata tahan 2 harokat, enggak. Ada hukum. Hukumnya gunnah, ada yang bilang gunnah musyaddadah, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang tajibul gunnah, ada yang bilang gunnah asliyah, ada yang bilang gunnah akmal, banyak, tapi basicnya dia adalah gunnah. Ya. Oke. Nih, kalau nun dan mim bertasydid ketika dia bertasydid dia baru ditahan 2 harokat karena ada hukum gunnah. Contoh, inna amma, nah baru ditahan. Tapi selain itu nggak boleh ditahan. Contoh huruf lam. Coba kalau kita tahan enakeun nggak bacanya? Waja'alnal lai, gitu kalau ditahan. Ya, ditahan nggak? Ya enggak, dia ditekan saja. Waja'alnal la, tuh nggak ada ditahan-tahan, tapi ditekan. Kecuali tadi nun dan mim. Tuh 2 harokat tuh. Inna, tuh itu nun. Kalau mim amma, tuh 2 harokat. Tapi kalau ini kalau ditahan, waja'alnal laila, kelamaan. Paham nggak sampai sini? Bisa difahami nggak bedanya tahan dan tekan? Ya, tekan ya sudah ditekan saja. Nalla, nggak pakai nalla, nggak ditahan. Gitu, ya. Oke, difahami sedikit-sedikit. Ya, kita bermohon kepada Allah, ya Allah mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Ya, gitu. Mudahkan kami dalam pembelajaran ini ya Allah. Ya, istiqomahkan kami dengan Quran ya Allah. Jadikan kami ahlul Quran ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang bisa melafalkan kalimat-kalimat Engkau ya Allah, kalimat-kalimatmu ya Allah, firman-firmanmu ya Allah dengan penyempurnaan pelafalan yang paling baik ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami menyempurnakan perihal keduniaan kami ya Allah, tapi perihal baca Quran kami banyak berdalih ya Allah. Berdalih, lidah orang Indonesia kan beda sama lidah orang Arab. Jangan jauh-jauh sama orang Arab. Lidah orang Sunda dengan lidah orang Jawa pun beda. Jangan banyak berdalih. Allah menurunkan Al-Quran bukan hanya untuk orang Arab saja. Allah menurunkan Al-Quran untuk semua hambanya di seluruh dunia. Ya, oke. Ya, gitu. Ya, yuk sama-sama. Ya sedikit-sedikit. Allah pasti tuntun. Cuman kitanya yang banyak ngeles. Kalau mau banyak cara teman-teman. Tapi kalau gak mau banyak alasan kita. Banyak beribu alasan akan muncul. Ya, oke. Yuk semangat. Lanjut. Ya, paham gak yang ini teman-teman sekalian? Paham yang ini ya? Jelas ya? Jelas ya teman-teman sekalian ya. Yuk kita sama-sama bareng-bareng belajar. Di sini saya lebih banyak berbicara di hadapan teman-teman bukan berarti saya lebih pinter. Enggak. Tapi saya hanya memfasilitasi teman-teman bisa belajar bareng-bareng. Ya. Gitu. Lanjut ya. C. Wajah, ini saya izin hapus dulu ya. Ya, jadi enggak semua tasydid dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, 2 harokat tahan, 2 harokat enggak. Ya, enggak semua. Oke. Nah, sip. Selanjutnya teman-teman sekalian, di sini kita perhatikan ada huruf ya dalam kondisi sukun diikuti oleh huruf apapun yang berharokat fathah. Kira-kira di sini ada kondisi apa? Ada hukum apa teman-teman? Ya, ketika teman-teman melihat ada ya sukun diikuti oleh huruf berharokat fathah, ini disebut dengan lin. Ya, nih kita lihat dulu jawaban dari teman-teman. Ada yang keliru nggak nih? Lin, layin, bagus ya. Nah, udah pada betul ya, harful lin ya. Mad asli bukan ya bunda ya. Nah, ini lin. Kita tulis ya. Ini nama kondisinya disebut dengan lin atau layin ya, atau harflin atau harful lin, boleh silahkan ya.
Nah, oke, tapi bukan madlin ya, hati-hati. Nah, baru saya bahas, tapi bukan madlin. Ya, nanti kita bahas. Kenapa bukan mad? Mad itu bacaan panjang ya. Ya sukun di sini emang lail di sini kita baca panjang. Enggak, jadi bukan madlin. Nanti kita bahas apa kenapa dia bukan madlin. Ya. Oke, lin Masya Allah malah dihapus ya. Lin artinya adalah lembut. Lain artinya adalah lunak. Nah, ya. Oke. Maka apa yang harus dibaca lembut dan lunak yaitu huruf ya sukunnya. Itu, ya. Ya sukunnya. Lail, lail, laila, laila, laila. Jadi dibaca lembut dia. Jangan sampai dibaca laila, laila. Nah, enggak, tapi laila, ringan, lunak, lembut ya. Gitu. Oke. Nah, teman-teman, ini disebut dengan lin. Lin itu bukan hanya ya sukun diikuti oleh huruf berharokat fathah, tapi juga adalah wawu sukun. Kalau ada wawu sukun diikuti sebelumnya sama huruf berharokat fathah, maka dia dibaca juga lin. Dia dibaca juga lin. Sama. Jadi ada dua kondisi. Ya, ada dua kondisi yang dia disebut dengan lin. Ya sukun sebelumnya fathah atau wawu sukun sebelumnya fathah. Ya, oke. Sip, kita lanjutkan kembali ya. Saya ini izin bahas ya. Masih banyak di antara kita yang bilang ini adalah madlin. Nah, madlin. Nah, ini bukan madlin. Siapa yang masih menganggap ini madlin boleh jujur? Ayo. Siapa yang masih menganggap kalau ada ya sukun sebelumnya fathah itu madlin? Nah, bukan madlin. Kenapa? Karena kalau madlin itu adalah pertemuan antara kondisi yang kita sebut lin tadi dengan huruf yang disukunkan karena berhenti. Contoh, kalau kita berhenti di bagian lail, kan lamnya kan jadi sukun ya. Nih, ya perhatikan. Lamnya kan jadi sukun kalau kita berhenti di lail. Nah, jadi sukun kan? Nah, sukun arid disebutnya. Sukun yang akibat wakof. Nah, kalau ada lin ketemu sama sukun arid atau sukun yang tiba-tiba muncul karena wakof, baru dia madlin. Ya, karena dibaca jadi panjang. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Contoh. Waja'alna al-lail. Baru dia madlin karena lamnya jadi sukun, karena berhenti dia jadi gini. Ya, gitu. Oke, teman-teman sekalian, ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak berhenti, maka ya tetap dibacanya lin saja, nggak jadi mad, nggak jadi panjang. Waja'alna al-laila, tuh nggak panjang, nggak jadi waja'alna al-laila liba, nggak gitu. Ya, bisa difahami teman-teman? Nah, jelas teman-teman. Coba mana nih semangat penonton hari ini, hari libur pada liburan kayaknya ya, lagi pada liburan ya. Gitu. Semangatnya berbeda nih. Mana nih? Terima kasih pokoknya buat teman-teman yang tanpa saya pinta di pojok kiri atas yang sudah tap-tap layar 100.000 lebih. Ya, itu bukti di hadapan Allah teman-teman sudah mengukir hal baik dalam TikTok. Di pojok kanan bawah sudah yang share lebih dari 250. Ya, teman-teman yang mengukir kebaikan bareng-bareng di sini, support bareng-bareng ya. Maka teman-teman semoga Allah kasih keberkahan keilmuan yang lebih. Ya, karena teman-teman ikut berjuang mensyiarkan. Kalau dilatinkan bacanya gimana? Ya, mau dilatinkannya, mau ditulisnya Laila ke, mau Laila ke, ya asalkan pelafalnya betul Laila. Mau ditulisnya Laila atau Laila, ya sama saja. Ya, terima kasih Bunda Umi Dila ya yang sudah support. Ya, gitu. Oke. Nah, ya paham ya? Sampai sana ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, waja'alna al-laila. Nah, gitu. Oke. Nah, oh iya, saya belum minum ya. Nah, saya izin minum dulu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman berkenan, nah sekarang baru saya mengajak yang teman-teman yang ngerasa aja, yang ngerasa ada manfaat ya. Kalau ada manfaat, waktu 10 detik ini sambil saya minum silakan bantu tap-tap layar ya, kompak 800 orang bareng-bareng semua tap-tap layar 10 detik. Yang belum share bareng-bareng 800 orang di pojok kanan bawah ada tanda panah, silakan share ke grup kerabat, keluarga, sanak saudara yang teman-teman cintai. Dimulai dari sekarang berburu pahala jariah. 1, 2, 3. Silakan. Saya izin minum dulu sebentar ya.
Oke. Jelas ya? Sudah? Masya Allah ya. Semoga Allah muliakan teman-teman semua dengan kemuliaan terbaik insya Allah ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya. Masih semangat? Kita gas lagi? Ya, Masya Allah. Oke, ya kita lanjutkan kembali. Ya, udah gak serak suaranya ya, aman insya Allah. Ya, kita lanjut. Waja'alna al-laila laliba. Lam kita izin agak lewat dulu ya, karena lamnya di sini udah begitu banyak. Ini udah kita bahas. Lam udah kita bahas, di sini udah kita bahas. Saya izin lanjut ke lam tapi kita bahas harokatnya. Ya. Nah, teman-teman perhatikan, ini kan dia lamnya. Perhatikan di sini ada huruf lam, lamnya dia berharokat baris bawah. Nah, dari tadi kita udah bahas harokat baris atas terus tuh. Ya. Sekarang kita lihat harokat baris bawah. Teman-teman perhatikan, di sini ada huruf berharokat baris bawah. Huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat baris bawah, ya, atau disebut dengan harokat kasroh, ya, disebut dengan dalam kaidah tajwid disebut dengan harokat kasroh, maka dia harus dibaca dengan vokal. Kalau fathah dibaca dengan vokal a, kalau kasroh dibaca dengan vokal i. Ya, dibaca dengan vokal i. Maka huruf hijaiyah apapun yang berharokat kasroh tanpa terkecuali itu pasti bunyinya i. Ya, nggak jadi yang lain. Kalau fathah kan dia bisa jadi o kan, karena ada huruf tebal. Tapi kalau huruf berharokat kasroh, mau tebal, mau dia tipis, dia tetap dibaca dengan vokal i dengan sempurna. Ya, nah maka lamnya di sini nggak kita baca la, tentu tidak karena bukan fathah. Nggak dibaca lu juga tentu tidak karena bukan dhammah, tapi dia dibaca dengan vokal i. Ya, li. Ya. Oke, sekarang setiap harokat itu ada penyempurnaannya, ada cara untuk menyempurnakan harokatnya. Nah, sekarang bagaimana agar kita bisa menyempurnakan harokat kasroh? Nah, ya teman-teman. Nah, banyak orang membahas ini tidak senang dengan pembahasan ini. Karena ngerasa pengen ngebahasnya itu ikhfa, idgham, izhar, mad tabi'i dan yang lain-lain. Hanya ingin itunya saja, padahal yang paling penting dari tajwid adalah pelafalan huruf. Yang bisa merusak makna adalah teman-teman cara melafalkan hurufnya tidak tepat, bahkan kalau tertukar huruf, itu yang menjadi kesalahan besar. Ya. Gitu. Oke? Nah, maka disempurnakan teman-teman yang dikasih kesenangan, yang sudah paham atau sudah tahu betul bahwa huruf ini sangat penting dan teman-teman belajar, teman-teman orang-orang pilihan. Ya, lebih dipilih lagi oleh Allah. Ya, gitu. Ini paling penting. Pelafalan huruf itu nggak bisa kita anggap remeh. Ya. Kalau ikhfa, idgham, izhar salah, itu nggak akan sebesar salahnya huruf, nggak sampai ngerusak makna, teman-teman. Ya. Oke, sip. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf berharokat kasroh agar bunyinya i-nya itu sempurna? Ya, caranya dengan cara RRB. Apa itu RRB? RRB artinya adalah rendahkan rahang bawah. Rendahkan rahang bawah. Nah, gitu ya, teman-teman sekalian. Wa dzun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Jadi, cara menyempurnakan harokat kasroh itu bukan hanya sekedar senyum-senyum, cengar-cengir, merengis-rengis saja. Ya. Nih, saya contohkan. Ya. Cara melafalkan huruf berharokat kasroh, ya, bunyi vokal i itu bukan sekedar senyum-senyum sebenarnya. Tumpuannya bukan di senyum-senyum. Senyum-senyum itu untuk menentukan apakah dia huruf tebal atau huruf tipis. Tapi kalau masalah harokat kasroh bukan bertumpu pada senyum-senyum. Kalau senyum-senyum itu masalah tebal tipis. Kalau huruf tipis dia senyum, kalau huruf tebal dia nggak senyum. Gitu ya, itu udah otomatis. Jadi bukan bertumpu pada senyum-senyum harokat kasroh itu, tapi bertumpu pada rahang bawah kita. Ya, wa dzun khifadin min khifadin lil fami yatimu. Cara untuk menyempurnakan harokat kasroh itu dengan cara merendahkan rahang bawah kita. Ya, contoh, kalau teman-teman hanya melafalkan, contohnya lam kasroh tadi ya, dilafalkan hanya li, ini sangat tidak sempurna kasrohnya, li, enggak. Atau cuman senyum-senyum, li, enggak. Tapi fokus pada merendahkan rahang bawah, li, ya.
Waja'alnal laila li direndahkan rahang bawahnya li, bukan cuman li atau li, ya. Wazun khifadin bin khifadin lil fami yatimu, ya. Bisa difahami sampai sana teman-teman sekalian, ya. Waja'alnal laila li gitu. Oke, bisa difahami ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Sip, ya. Maka direndahkan rahang bawahnya, ya. Kita singkat menjadi RB. Rendahkan rahang bawah kita. Ajib, Masya Allah, ya. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, saya izin zoom out. Waja'alnal laila li. Begitu. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Aduh, sebentar ya. Sip, masih semangat? Oke, kita lihat sudah berapa menit kita berjalan belajar. Oke, sudah 1 jam lebih ya. Berarti sesaat lagi kita selesai sampai ayat ini selesai insya Allah. Oke, siap ya. Kita lanjutkan. Waja'alnal laila liba. Nah, ya, saya izin zoom lagi. Ya, kok zoom sih? Begini ya. Ini kita zoom out mungkin. Nggak terasa ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti teman-teman Allah kasih kesenangan. Ya, gitu. Oke. Sip, kita lanjutkan. Waja'alnal laila liba. Sip, lanjut. Di sini kita menemukan ada huruf ba, ya. Ba. Nih, cara melafalkan huruf ba seperti kita, ini saya nggak akan banyak bahas. Karena ba senatural seperti kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Selesai. Ya. Oke. Nah, ba di sini dia berharokatnya apa? Harokat baris atas, ya. Harokatnya harokat baris atas. Maka dibaca dengan vokal A. Maka baca tidak dibaca bi atau bu tapi dibaca ba. Bunyi vokalnya tetap A, tidak menjadi O, maka dia adalah huruf yang tipis. Kalau dia berubah jadi O vokalnya, maka dia huruf yang tebal seperti solo, toho, do, vo dan yang lainnya. Ya. Nah, maka ketika teman-teman menemukan ada huruf yang dia termasuk ke dalam huruf yang tipis dan dia berharokat baris atas, ya, maka dibaca dengan cara BMSS, saya ingatkan, ya, dengan cara buka mulut sambil senyum. Ya, buka mulut untuk menyempurnakan fathah vokal A-nya sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Ya, maka ketika dilafalkan itu dilafalkan buka mulut, ya, sambil senyum. Ya. Teman-teman, ya. Bismillah, sebentar. Bentar ya. Oke, bismillah. Ya. Nah, jadi huruf apa tadi? Jadi lupa ya. Apa tadi? Huruf ba. Huruf berharokat fathah dan dia merupakan huruf yang tipis, dia dibaca buka mulut sambil senyum. Ba, 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 ba. Bukan ba, apalagi cuman be, tapi ba, 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 ba. Ya. Oke. Gitu. Jadi amin ya, Dede Winda lancar semua insyaallah ya. Ada adik kita nih yang mau lomba MTQ, semoga dimudahkan ya, diridhoi ya. Masalah juara atau tidak itu masalah akhir ya. Oke. Sehari hanya satu kali ya, fixnya hanya 1 kali. Kenapa? Karena kita ada kegiatan lain teman-teman ya, gitu. Ada kegiatan lain. Kelas berbayarnya udah penuh, betul ya. Kelas berbayarnya udah penuh, baru dibuka nanti 2 bulan lagi ya. Kelas berbayar Al-Fatihah, kita fokus di Al-Fatihah. Nanti kalau Al-Fatihah sudah berjalan, baru kita buka kelas tajwidul huruf. Nah, baru di sini nanti kita bakal fokus. Hari ini kelasnya baru sama saya ya. Nanti kalau sudah semakin Allah kasih kebermanfaatan atau menjadi wasilah kebermanfaatan, kita akan hire guru-guru yang lain untuk membantu saya agar kelasnya nggak cuma sama saya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ba, jangan ba ya. Sip, kita lanjutkan teman-teman sekalian ya. Nah, ba di sini dibuka lagi bulan apa? 2 bulan dari sekarang, Bunda ya. Oke. Nah, ba di sini dia berharokat fathah, berjumpa dengan a, berjumpa dengan alif ya.
Kalau teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas dan dia berjumpa dengan alif, maka dia dibaca mesti dengan kadar panjang berapa harokat? Kalau ada fathah berjumpa dengan alif, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat ya. Oke, kita geser ke sini. Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya disebut dengan mad tabi'i. Mad tabi'i ya. Oke. Ya, mad tabi'i ini bukan hanya ada dalam satu keadaan saja. Ya. Fathah ketemu alif saja, tapi ada 2 lagi. Ada dhammah, ada kasroh. Dhammah berjumpa dengan wawu sukun, kasroh berjumpa dengan ya sukun. Berarti ada berapa? Ada 3 kondisi mad tabi'i yang harus dibaca dengan kadar panjang 2 harokat tepat, tidak kurang tidak lebih. Ya, kalau dhammah pasangannya wawu sukun. Ya, gitu. Alhamdulillah 1 tahun ini mengikuti live Ustadz sedikit-sedikit paham tentang membaca Al-Quran. Alhamdulillah Bang Dedi ya. Ada 3 kondisi betul. Dhammah wawu sukun 2 harokat mad tabi'i. Kasroh ya sukun 2 harokat mad tabi'i. Fathah alif 2 harokat mad tabi'i juga. Nah, gitu ya. Paham sampai sana? Nah, sekarang bagaimana cara melafalkan 2 harokat bagi kita yang masih belum konsisten? Hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah hukum tajwid mad tabi'i. Maka ketika teman-teman hukum tajwid mad tabi'i 2 harokatnya kadang-kadang masih belum konsisten, maka saya yakin bacaan ngaji teman-teman tidak teratur. Karena apa? Karena mad tabi'i paling banyak hukum tajwid dalam Quran. Ya, makanya untuk mad tabi'i ini kita ulang-ulang. Gitu. Bagaimana cara untuk menyempurnakan 2 harokat dari mad tabi'i? Ya, paksakan yang masih kadang-kadang koreksian dari guru-guru ngajinya, misalnya entah itu di kampung halaman teman-teman atau di komplek teman-teman atau di kelas online teman-teman, misalnya 2 harokat teman-teman itu masih dikoreksi kepanjangan atau kependekan, ya tips dan triknya ayunkan 1 kali. Setelah 1 kali ayun sudah selesai, langsung masuk huruf berikutnya. Ayun liba ayun paksain libasa. Ayunannya nggak perlu indah ya, gitu ya teman-teman sekalian. Jadi yang penting ayun aja. Jadi mau falas juga nggak apa-apa, asalkan 2 harokatnya itu nggak tergadaikan. Contoh ya, bacaan kita falas nggak dosa teman-teman ya, gitu. Oke, jadi gini, misalnya bacaan kita lempeng banget. Wa ja'alnal laila libasa. Contoh, itu tepat bacaannya. Ya. Jadi ayunkan. Libasa. Ini juga nanti sama 2 harokat, nanti kita bahas ya. Jadi 2 harokat diayunkan, libasa. Nah, nanti kalau sudah terbiasa ya, tanpa diayunkan pun tak apa-apa. Contoh libasa, tuh itu nggak diayunkan tapi tetap kadarnya 1 kali ayun. Ya, paham sampai sini teman-teman sahabat Quran, para ahlul Quran, paham? Jelas? Ya, insyaallah. Oke, lanjut. Nah, diayunkan. Ya, liba. Nah, gitu ya. Oke, ayun gitu. Oke, lanjut lagi pembahasan terakhir. Teman-teman sekalian. Nih, ini huruf apa teman-teman? Ini huruf sin. Saya nggak akan banyak sin bahas. Nggak akan banyak. Pokoknya huruf yang bisa kita bahas dengan singkat tapi tanpa mengurangi esensi pelafalan, kita bahas singkat. Tapi kalau ada yang harus kita bahas terperinci sesuai dengan kemampuan saya, kita akan bahas. Ya, oke. Ini perhatikan teman-teman sekalian. Ini huruf apa? Ini adalah huruf sin. Cara melafalkan huruf sin itu persis seperti kita teman-teman melafalkan huruf S pada abjad alfabet. Nggak ada bedanya. Sama persis, bukan shin. Kalau shin itu ada titik 3-nya di atas. Nah, ini sin saja, sin. Sin dilafalkan persis, nggak ada beda. Seperti kita melafalkan huruf huruf S, gitu ya. Nah, sekarang teman-teman lihat di atasnya ini ada baris atas 2. Ya, tanda baris atas 2 ini sering disebut dengan tanda apa teman-teman? Tanda baris atas 2 ini sering kita sebut dengan tanda apa? Fathah apa?
fathatain, ya, fathatain, ya, atau tanwin fathah atau fathah tanwin boleh, ya. Kita tulis ini adalah fathatain, ya, fathahnya ada 2 fathatain gitu ya. Nah, kalau ada huruf hijaiyah apapun, ya, dia berharokat fathatain, maka basicnya dulu nih, dasarnya dulu, dia dibaca dengan vokal an, vokal in, vokal un. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada fathatain atau baris atas 2, dia dibacanya dengan vokal an, in, un, dengan vokal an. Maka seharusnya kita baca libasan gitu ya. Betul nggak? Basicnya dulu gitu nggak? Betul nggak? Libasan kan fathatain, berarti basicnya gitu ya. Betul ya? Basicnya dulu. Betul ya? Libasan, ya, dengan vokal an karena dia fathatain. Oke, sekarang kita lanjutkan. Fathatain kita udah tahu, tapi sekarang kalau misalnya kondisinya akan berubah ketika kita menemukan huruf berharokat fathatain yang seharusnya dibaca dengan vokal an menjadi san, libasan, tapi ketika kita menemukan fathatain dan kita berhenti pada huruf itu, ya, berhenti pada huruf tersebut, ya, baik berhenti karena ada di akhir ayat seperti ini atau berhenti di pertengahan ayat ketika ada tanda jeda atau henti atau tanda wakof, maka apakah vokal an-nya tetap kita bacaan? Boleh komen. Apakah vokal an-nya tetap dibaca kita dengan vokal an menjadi libasan kalau berhenti? Tidak, ya, tapi kita baca menjadi libasa. Nah, ya, kalau berhenti libasa, ya, nggak lagi libasan, tuh, nggak lagi libasan, ya, nggak lagi libasan, ya. Apa nama hukum tajwidnya? Dibaca jadi 2 harokat dia, Nah, ya, apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah mad'i wad, bukan mad arid li sukun, tapi mad'i wad, ya. Faham? Gitu. Jadi ketika teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun, ya, kecuali ta marbutoh. Kalau ta marbutoh dia berharokat fathatain, ya, dan berhenti pada huruf berharokat ta marbutoh fathatain seperti ini. Maaf. Di mana ya? Di sini ya. Nah, gini ya. Nah, terus kita berhenti, maka dia jadi sukun kalau ta marbutoh. Kalau huruf yang lain ketika fathatain itu dia jadi mad iwad, dibaca 2 harokat. Ya. Oke, paham? Nah, itu cara melafalkan ketika kita berhenti pada huruf-huruf yang berharokat fathatain atau baris atas 2. Nama hukum tajwidnya adalah mad'i wad. Ya, mad'i wad. Gitu teman-teman sekalian, ya. Bisa difahami, ya, bisa diikuti. Insyaallah, semoga Allah muliakan teman-teman semua dengan kemuliaan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman yang sudah share, yang sudah tap-tap layar, ya, tanpa tapi, tanpa saya arahkan, tapi keinginan teman-teman semua, semoga Allah itu jadikan menjadi asbab teman-teman semakin senang dalam belajar Quran dan menjadi pahala jariah buat teman-teman yang tiada tara. Amin ya rabbal alamin. Oke, maka kita baca 2 harokat. Nah, berarti sama diayunkan juga, kadarnya sama seperti mad tabi'i tadi, liba, sama ini juga karena ini mad. Ya, kalau 2 harokat kadar mad sama diayunkan. Libasa. Tuh. Libasa. Oke, paham? Jelas? Nah, ketika kita lafalkan, yuk kita lafalkan bareng-bareng. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Tuh, jelas? Gitu. Terima kasih Ustadz, kalau ke Bandung saya jauh. Masya Allah, ya, nggak usah ke Bandung, online saja. Ya, online kita bisa berjumpa tatap muka setiap hari ba'da subuh insya Allah. Ya, oke, sip. Kita baca bareng-bareng lagi. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Ayunkan. Yang 2 harokatnya belum konsisten, ayunkan. Kalau ada mad tabi'i atau hukum tajwid yang 2 harokat, ya, ketika mad, ayunkan. Biar 2 harokatnya tepat, ayunkan, ya. Oke. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Kalau sudah terbiasa 2 harokat tanpa diayunkan pun, natural kita pasti bisa, ya. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Tuh, lempeng-lempeng aja.
Nanti kalau sudah terbiasa lagi teman-teman bisa kombinasi. Mana yang mau diayun, mana yang enggak. Ya, misalnya pengen ngayunnya di bagian ba, yang sanya pengen lempeng bisa. Wa ja'alnal laila libasa. Bisa. Atau pengen kebalikannya, ba-nya yang diayunkan, ba-nya yang enggak diayunkan, sa-nya yang diayunkan. Bisa. Wa ja'alnal laila libasa. Tuh. Jadi dengan tajwid kita berirama, berlagu, bernada itu lebih gampang. Karena tajwid yang membuat nada kita yang insya Allah semakin indah. Bukan akhirnya tajwid yang ngikutin nada. Nanti jadi keliru. Paham? Jelas? Juga ya. Kalau domah tain mad iwad juga bukan Ustaz? Bukan. Enggak saya bahas berarti dia bukan mad iwad. Mad iwad hanya fathah tain saja di akhir ketika kita berhenti. Kalau domah tain atau kasrah tain yang di bawah itu jadi sukun, maka bukan mad iwad dia. Ya. Oke, paham? Sip, jelas? Oke. Nah, kita cukupkan dulu. Nanti buat teman-teman yang mau masuk grup boleh, asal teman-teman sabar nungguin saya nanti promoin Al-Qur'an dulu kalau boleh ya. Kita udah belajar sekitar 1 jam, setengah jam ya. Oke, kita baca dulu bareng-bareng teman-teman ayat ke-10-nya ya. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا